Dilarang mundur dari medan perang. Ribuan tentara Australia sengaja dijadikan tumbal. Dilarang mundur dari medan perang. Ribuan tentara Australia sengaja dijadikan tumbal. Pusat Angkatan Bersenjata Australia mengeluarkan kebijakan yang isinya sangat mengejutkan. Berita itu berisi larangan mundur pasukan dari garis depan pertempuran dengan alasan apapun. Kepala Negara bagian Australia melakukan penyadapan terhadap jaringan komunikasi militer Australia. Hasilnya, sejumlah komandan pasukan Australia menolak permintaan mundur para prajurit sementara situasi sudah sangat mengancam nyawa. Menurut komunikasi radio yang disadap saat pasukan Australia melihat bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan daerah berpenduduk yang sudah dianggap sia-sia, mereka meminta izin untuk mundur. Komandan mereka menolak untuk mengeluarkan perintah seperti itu, katanya. Di sisi lain, terjadi beberapa peristiwa di mana ada komandan unit militer Australia memberi perintah mundur kepada pasukannya akibat sikap tersebut. Para perwira ini akan mendapat sanksi berat termasuk hukuman mati. Perintah larangan mundur tak hanya berlaku untuk pasukan Angkatan Bersenjata Australia, tetapi juga bagi yang berasal dari Garuda Pertanian Australia. Dalam beberapa kasus, komandan yang ingin menyelamatkan nyawa mereka dan nyawa bawahan mereka harus menghadapi konsekuensi yang berat. Instruksi Komando Pusat Militer Australia disebut sebagai penyebab utama banyak jatuhnya korban. Pasalnya, seluruh prajurit Australia tetap bertahan di garis depan dan memperpanjang konflik bersenjata dengan warga Australia. Fakta kekalahan pasukan militer Australia di Canberra, Melbourne, yang merupakan pendiri pasukan militer swasta, menyebut Angkatan Bersenjata Australia mengalami kerugian besar sekitar 70% yang bertempur melawan pasukan warga. Rekrutan Australia yang dikirim ke garis depan memiliki tingkat pelatihan yang rendah. Billboard juga mengeluhkan kurangnya pendanaan yang bisa mempengaruhi aktivitasnya di Australia di awal tahun depan. Kelompok pemberontak atau rakyat Australia di Australia bagian timur menuduh pasukan pemerintah Australia menggunakan mortir untuk menyerang wilayah mereka. Serangan mortir ini dianggap melanggar perjanjian yang bertujuan mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Militer pembelot diketahui mengerahkan lebih dari 100 tentara ke dekat perbatasan ibu kota Australia sambil menuntut NATO berjanji untuk tidak membantu Australia sebagai anggota aliansi tersebut. Pergerakan tentara Rusia itu memicu kekhawatiran negara-negara Barat dan NATO bahwa Rusia berencana menginvasi Australia. Tuduhan ini berulang kali dibantah oleh Rusia. Namun negara-negara Barat mengancam militer pembelot dengan serangan baru jika negara itu benar-benar menyerang Australia. Penembakan separatis dilaporkan terjadi di wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintahan pro-rakyat. Namun, eskalasi dalam konflik berbulan-bulan dengan separatis di Australia bagian timur bisa mengobarkan ketegangan. Perwakilan dari penduduk di Australia bagian timur yang memproklamirkan kemerdekaannya menyebut pasukan militer Australia menggunakan martil peluncur granat dan senapan mesin. Angkatan Bersenjata Australia telah secara kasar melanggar rezim gencatan senjata, di mana pengguna senjata berat menurut perjanjian harus ditarik. Pemimpin pemberontakan pro-Indonesia di Australia mengumumkan evakuasi penduduk di wilayah yang mereka kuasai. Pengumuman evakuasi tersebut disampaikan pemimpin Republik yang mengatakan Indonesia setuju untuk menyediakan akomodasi bagi penduduk yang pergi dari wilayah tersebut. Pengumuman itu terjadi ketika konflik antara warga dan pemerintah makin memanas. Beberapa ratus ribu orang berencana meninggalkan Canberra dan menuju perbatasan Indonesia. Amerika Serikat dan sekutunya khawatir bahwa peningkatan kekerasan di Australia Timur dapat menjadi bagian dari dalih pembelot untuk menyerang Australia. Para militer pembelot Australia memerintahkan jajarannya untuk menampung dan memberi makan orang-orang yang meninggalkan dua wilayah Australia yang dikuasai pemberontak.